yang dikasih Tuhan, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, nats pembimbing pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11-13 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 6-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekuatanku, perisaiku, benteng keselamatanku. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat yang selalu Tuhan curahkan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih berkat damai sejahtera, karena oleh janji keselamatan kekal kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam ucapan syukur ini, kami tertunduk malu di hadapan-Mu ya Tuhan, karena banyak dosa pelanggaran kami yang mendukakan hati Tuhan. Kami tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak layak sebagai anak-anak-Mu. Amanat kasih firman-Mu sering kami abaikan. Kami tidak mampu mengasihi keluarga kami, saudara-saudara kami, sesama kami, bahkan sesama makhluk Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati mereka, baik oleh perkataan maupun perbuatan tindak tanduk kami. Kami tidak mampu menjadi sumber berkat bagi sesama, tidak mampu menjadi lilin penerang di sekitar kami. Bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka yang hendak memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami datang bersimpuh di kaki-Mu, mengakui setiap dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Allah, kasihinilah kami ya Tuhan. Kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan oleh pengampunan-Mu, Tuhan kuduskan kami untuk layak sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih pengampunan-Mu. Terpujilah Allah Bapa, karena telah mendengar suara permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik
hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik, dan sebagai domba-domba Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan pengarahan dan bimbingan dari Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan, dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang berkesan dalam minggu ini? Apa saja pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan? Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Temanya adalah gembala yang sejati. Jemaat yang dikasih Tuhan, sosok gembala di dalam kehidupan orang Israel sudah menjadi pemandangan yang umum
Kehidupan orang Israel tidak bisa lepas dari ternak domba, mulai dari domba sebagai makanan, juga sebagai sumber pemasukan atau kekayaan, juga penting di dalam ritual keagamaan di Bait Allah. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan domba sebagai korban persembahan di sana. Orang-orang yang hidup di daerah tertentu yang memang banyak memelihara domba akan sangat ngerti sekali konsep gembala dan domba ini. Bagaimana karakteristik gembala yang baik, bagaimana karakteristik domba. Tapi bagi kita yang hidup di kota atau daerah industri, kita mungkin nggak pernah melihat dengan jelas bagaimana gembala menggembalakan dombanya. Apakah dengan begitu kita jadi kurang bisa menghayati tentang gembala? Bisa iya, bisa nggak juga. Karena melalui teknologi informatika yang berkembang pesat saat ini, kita dengan mudah dapat mengakses informasi dan video-video yang menggambarkan tentang siapa gembala. Jadi kita tetap bisa menghayatinya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Problem yang sebenarnya bukan pada apakah kita mengerti atau tidak tentang gembala, tetapi apakah kita butuh Tuhan sebagai gembala kita. Zaman sekarang ini semakin banyak aja tuh orang yang memilih menjadi ateis dan menolak kekristenan, terutama di kalangan generasi muda. Konsep Tuhan sebagai gembala bisa saja dianggap aneh oleh mereka dan tidak lagi relevan, tidak ada hubungannya dengan mereka. Apalagi bagi generasi muda yang ingin bebas dan mandiri menentukan hidupnya. Di dalam bayangan mereka, gembala itu seperti sosok pemimpin yang harus dituruti. Banyak yang tidak senang tunduk di bawah otoritas. Bukan hanya kaum muda, tetapi bahkan ada generasi tua pun tidak suka tuh tunduk di bawah otoritas. Mereka merasa mampu menentukan jalan hidup mereka sendiri. Nah, benarkah mereka tidak butuh gembala? Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan di bidang konseling selama ini, cukup banyak saya menjumpai klien usia remaja dan pemuda mengalami masalah-masalah seperti depresi, mudah patah semangat, bingung memilih jurusan di sekolah, dan akhirnya merasa salah jurusan, tidak tahu apa cita-cita dan tujuan hidupnya, jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik, kecanduan pornografi atau obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Salah satu keluhan mereka adalah kurangnya pengarahan dan bimbingan dari orang tua. Kondisi klasik yang terus berulang di berbagai generasi yaitu ayah dan ibu sibuk mencari uang atau sibuk bertengkar satu sama lain. Ada juga yang sibuk dengan aktivitas sosial di masyarakat termasuk di gereja sehingga tidak cukup waktu dan energi untuk membimbing anak-anak. Seorang pemudi berkata, "Saya tumbuh dewasa sendiri loh Bu. Saya tidak merasa ada bimbingan dari orang tua saya." Bahkan ada yang berkata, orang tua tidak pernah membimbing dengan baik, tapi saat saya sudah bekerja, mereka sering minta uang. Jika tidak diberikan akan marah-marah, menuduh saya boros, dan lain-lain. Banyak riset yang dilakukan dalam bidang psikologi yang membuktikan bahwa pengabaian yang dilakukan orang tua akan menimbulkan masalah serius dalam diri anak. Orang tua yang otoriter masih lebih baik daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Paling tidak orang tua yang otoriter itu memperhatikan anaknya, tapi memang dengan cara yang keras dan kaku, disiplin begitu ya. Memang ada dampak buruk juga pada anak, tapi biasanya anak-anak yang orang tuanya otoriter berhasil di dalam akademik dan karir. Dan anak itu juga tahu orang tua mereka tuh perhatian pada mereka. Sedangkan orang tua yang mengabaikan anak menyebabkan anak merasa bertumbuh dewasa sendirian dan merasa tidak penting bagi orang tua. Akhirnya mereka juga merasa dirinya tidak berharga. Yang membimbing mereka adalah gadget, media sosial, atau televisi. Di kemudian hari, anak dapat menjadi orang yang bermasalah, misalnya emosinya tidak stabil, mencari kasih sayang pada hal-hal yang salah seperti pacaran yang bebas tanpa batas, atau pergaulan yang buruk, prestasi akademiknya juga buruk, dan lain-lain masalah yang mereka alami. Kurangnya bimbingan dan pengarahan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua pada anak dapat menyebabkan anak tumbuh dengan role confusion atau kebingungan peran. Dia tidak tahu apa tujuan hidupnya, tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya, tidak tahu apa kapasitas dalam dirinya yang harus dikembangkan, apa talentanya atau kemampuannya.
bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi di dalam sekolah atau pergaulan. Ada juga ibu-ibu yang mengeluh tentang sikap suami yang dilihat tidak bisa menjadi gembala bagi istri dan anak-anak mereka. Seorang ibu berkata, "Saya sebenarnya bukan orang yang dominan, saya tidak suka menjadi dominan di rumah, tapi saya terpaksa. Karena kalau tidak, suami saya juga diam saja." Jadi ternyata banyak juga suami-suami tidak melakukan perannya sebagai gembala yang memimpin, mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi mengajarkan firman Tuhan. Ada juga saya ketemu seorang opa yang cerita kesan dia tentang kedua orang tuanya yang tentu saja sudah meninggal. Dia selalu ingat pada kebaikan mereka. Ayah dan ibunya benar-benar figur orang tua yang baik. Mereka berjuang untuk hidup anak-anaknya, memberi pengarahan dan nasihat yang penting sebagai bekal hidup anak-anaknya. Opa itu sayang dan hormat pada orang tuanya yang sudah memberi pengaruh positif bagi hidupnya. Saya juga kadang mendengar karyawan atau bawahan di sebuah perusahaan yang bingung setengah mati bagaimana harus bekerja dengan benar. Karena apa? Karena pemimpin atau atasan mereka tidak memberi pengarahan dengan jelas. Saya cukup banyak bertemu dengan para bawahan yang mengeluh. Karena mereka melihat atasan mereka tuh tidak mampu memimpin dengan baik. Tetapi jika bawahannya salah, akan dikomplain atau diomel-omelin. Dari contoh-contoh tersebut jelas sekali sebenarnya di dalam hidup setiap orang membutuhkan figur gembala. Bisa dalam wujud orang tua, dosen atau guru, pendeta, pembina rohani, suami, pemimpin di kantor, majelis di gereja, presiden, dan lain-lain. Jadi, meskipun banyak orang menuntut kebebasan dan menolak untuk taat pada figur-figur otoritas, tetapi pada kenyataannya setiap orang sebenarnya membutuhkan figur gembala yang mengasihi, melindungi, membimbing, mengarahkan sebelum mereka sendiri siap untuk mandiri. Dengan demikian, semua orang di dalam berbagai generasi sebenarnya membutuhkan figur seorang gembala, ya. Jadi bukan hanya generasi muda. Yang tentunya sangat penting adalah gembala bagi jiwa dan rohani kita. Itulah Tuhan Yesus. Ketika kita hidup tenang-tenang saja, sedang lancar-lancar saja, kita mengira tidak butuh gembala. Sayalah gembala bagi diri saya sendiri, begitu ya. Tetapi di saat hidup menjadi sulit, mengalami penderitaan, kita baru mengakui bahwa kita butuh seorang gembala. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, yaitu di ayat 11 dan 12 berkata demikian, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Jadi, gembala yang baik di sini tidak dibandingkan dengan gembala yang buruk atau yang jahat, melainkan dengan orang upahan. Jadi, gembala upahan yang hanya menjalankan tugas sebagai gembala, tetapi sebenarnya dia bukan gembala. Dia hanya orang upahan, dia juga bukan pemilik domba. Oleh karena itu, jiwa gembala tidak dimiliki oleh orang upahan. Apa sih jiwa gembala? Jiwa gembala yaitu kenal domba-dombanya, menyerahkan nyawa untuk melindungi dombanya. Ada ikatan batin antara gembala dengan dombanya dan ia akan sedih sekali jika dombanya hilang. Beda dengan orang upahan, dia akan lari menyelamatkan diri dan bukan melindungi domba jika datang bahaya, yaitu serigala yang kemudian menerkam dan mencerai-beraikan dombanya. Tidak ada ikatan batin antara orang upahan dengan domba yang ia gembalakan karena ia cuma orang suruhan. Istilah gembala banyak ya dipakai di dalam PL dan juga PB, yaitu salah satunya menunjuk kepada orang yang memimpin umat Allah. Misalnya di Yehezkiel 34 ayat 23 ditulis, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya." Selain itu, Allah juga menyebut dirinya gembala di Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di perikop ini disebutkan ada dua macam domba yang digembalakan oleh Yesus ya. Di ayat 16 dikatakan,
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini maksudnya apa ya? Domba dari kandang ini menunjuk pada orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Sedangkan domba lain yang bukan dari kandang ini menunjuk pada bangsa-bangsa lain. Jadi kita yang bukan orang Israel keturunan ya, itu termasuk di dalam domba-domba yang bukan dari kandang ini ya, karena kita termasuk pada bangsa-bangsa lain yang juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa akhirnya domba-domba yang dari kandang ini, yaitu orang Israel, dan dari yang bukan dari kandang ini, yaitu bangsa-bangsa lain itu akhirnya menjadi satu kawanan ya, yang dipimpin oleh satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan ya, meskipun memang orang Israel itu adalah umat pilihan Allah dan bangsa-bangsa lain itu bukan begitu ya, tetapi akhirnya Tuhan Yesus itu menjadikan satu karena kasihnya kepada kita semua, karena dia memang mau menyelamatkan semua orang, semua bangsa di dunia ini, maka dia menjadikan kita semua satu kawanan, dan dia mengasihi kita semua, dia tidak membeda-bedakan kita. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus kenal kita, dan kita sebagai domba-dombanya kenal suara Tuhan Yesus, begitu ya. Dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Gambaran hubungan antara gembala dan domba yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan relasi Tuhan dengan kita sebagai umatnya memang sesuai dengan apa yang terjadi di antara gembala dan domba dalam arti yang sebenarnya. Domba-domba itu memang binatang yang kenal dengan gembalanya, termasuk suaranya. Jadi domba hanya akan mengikuti suara gembalanya, sedangkan terhadap suara orang asing pasti dia tidak akan mau menurut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 17 dan 18, Yesus berbicara tentang pengorbanan nyawanya bagi kita ya, domba-dombanya. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Jadi Yesus menjelaskan proses penyerahan nyawanya. Jadi bukan nyawanya diambil orang lain. Jika diambil artinya kan dia tidak berdaya. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa dia memberikan nyawanya sesuai dengan kehendaknya untuk menerimanya kembali. Jadi tidak ada seorang pun yang berkuasa yang dapat mengambil nyawa Tuhan Yesus begitu ya. Dia punya kuasa sendiri memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dan itulah tugas dari Bapa. Di ayat ini kan Yesus berkata bahwa dia memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali begitu ya. Nah, apakah waktu Yesus itu mati dan menderita di kayu salib itu cuma pura-pura begitu ya, bersandiwara saja? Nah, kita harus berhati-hati menafsirkan ayat ini. Kita percaya bahwa Allah tidak berpura-pura atau main sandiwara. Dia tentu saja tidak pernah menipu kita. Karena menipu atau tidak jujur adalah dosa dan tidak mungkin Allah yang kudus berbuat dosa. Nah, sebagai Allah, Yesus bisa saja langsung memusnahkan para tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang akan menangkap dia di Taman Getsemani. Tetapi dia tidak lakukan karena dia dengan rela menyerahkan nyawanya. Orang Romawi dan para pemimpin agama Yahudi berpikir dia telah ditaklukkan ya. Dia lemah, dia bukan Allah, dia bukan Mesias atau Juru Selamat. Tetapi sebenarnya mereka yang keliru. Dia diam saja waktu ditangkap atau disalib karena memang itulah tugas dari Allah Bapa yang harus dia jalankan. Itulah yang sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali ya. Dia mengambil kembali nyawanya. Jemaat yang terkasih, kerelaan Yesus mati di salib adalah puncak dari pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Itulah kasih terbesar dan teragung yang pernah ada di dunia ini. Dan itu dilakukannya untuk kepentingan kita. Itu sebabnya sudah sepantasnya kita mau taat seumur hidup kita pada Kristus, Gembala Agung kita. Semakin rohani kita dewasa, kita semakin bergantung pada Tuhan. Berbeda dengan sikap kita pada manusia yang menjadi gembala kita.
Semakin kita bertumbuh dewasa, justru kita semakin tidak bergantung pada orang itu. Kalau kita bergantung terus seumur hidup, maka itu justru tanda kita tidak bertumbuh. Dengan demikian, jadi seperti ini. Seharusnya ya kebergantungan kita pada manusia yang menjadi gembala kita sekarang bergeser menjadi kebergantungan kita yang semakin dalam pada Tuhan sebagai gembala kita. Dari Alkitab kita tahu bahwa sosok gembala itu sangat penting. Di dalam Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh seperti Daud, Musa, Abraham yang sebelumnya adalah gembala bagi domba-domba mereka dalam arti yang sebenarnya memang mengembalakan binatang domba yang kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala bagi manusia, yaitu orang Israel. Mereka dipercaya oleh Tuhan sebagai gembala bagi orang Israel dalam arti mereka memimpin, mengajar, dan melindungi. Di dalam PB juga ada para murid Yesus dipanggil menjadi gembala. Jadi ketika mereka menjadi gembala bagi orang lain, di saat yang sama mereka juga harus mentaati gembala agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi di saat mereka menjadi gembala bagi orang lain, mereka juga adalah domba-domba Kristus yang harus taat pada gembala mereka, yaitu Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi orang lain. Saya ingat pengalaman waktu sekolah minggu. Waktu itu saya sudah mendengar guru sekolah minggu saya bercerita tentang domba dan gembala. Suatu hari saya mau cerita nih pada teman saya yang bukan Kristen. Nah, saya memang suka bercerita tentang cerita Alkitab yang sudah saya tahu. Mula-mula saya bilang begini, orang Kristen itu disebut domba-dombanya Kristus. Jadi Kristus itu gembala. Lalu tahu-tahu saya ingat guru saya juga pernah cerita nih bahwa kita adalah gembala. Tapi saya lupa-lupa ingat cerita lengkapnya bagaimana. Dalam hati saya jadi bingung sendiri. Jadi sebenarnya saya ini domba atau gembala ya? Lalu saya bilang ke teman saya, sebenarnya orang Kristen juga gembala. Lalu teman saya komentar, bingung dengar ceritanya. Jadi kamu ini domba atau gembala sih? Nah, sekarang kita tidak bingung karena sebelumnya memang kita sebagai domba yang digembalakan oleh gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita dipercaya menjadi gembala bagi orang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadi setiap orang percaya bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala bagi orang lain. Bahkan kita yang tadinya banyak berbuat dosa dan tidak taat pun, pada saat kita bertobat, kita bisa dipakai Tuhan menjadi gembala bagi orang lain. Saya ambil contoh Petrus. Meskipun dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi Tuhan mau mengampuni dan memakai Petrus untuk melayaninya. Di dalam suratnya di 1 Petrus 5 ayat 1-4, Petrus menasehati para penatua tentang bagaimana sikap seorang gembala, tentunya berdasarkan pengalamannya sendiri ketika digembalakan oleh Tuhan Yesus. Nasihat ini juga berlaku bagi kita yang mengambil peran sebagai gembala bagi orang lain. Petrus menulis, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Saya mengenal seorang pemuda Kristen yang pernah kecanduan narkotika yang kemudian bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang khusus melayani para pecandu narkotika. Dia bercerita bahwa orang yang berjasa menolong dia keluar dari cengkeraman narkotika dan menemukan panggilan Tuhan adalah pendeta di gerejanya. Cara Pak Pendeta tersebut membimbingnya bukan melulu menasehati atau tiap kali disuruh bertobat terus ya, tetapi dengan sabar Pak Pendeta ini mengajak ngobrol dengan santai. Jadi pemuda itu merasa nyaman, lalu lama-kelamaan bisa terbuka. Dia jadi sering curhat juga karena orang tuanya kurang perhatian. Sampai akhirnya pemuda ini bertekad lepas dari kecanduan, lalu pendetanya mengajak dia mulai terlibat dalam pelayanan, juga dibimbing untuk menemukan apa panggilan Tuhan bagi dia. Itulah peran seorang gembala. Jadi pemuda ini melihat Yesus sebagai gembala melalui sikap dari pendetanya itu. Itulah salah satu contoh bagaimana kita menjadi gembala bagi orang lain. Tidak cuma pendeta yang dipanggil untuk mengembalakan jemaat ya, melainkan
Setiap orang percaya dapat dipanggil untuk menjadi gembala bagi orang lain. Orang tua dipanggil menjadi gembala bagi anaknya. Lalu suami menjadi gembala bagi istrinya. Bagaimana jika seorang istri lebih dewasa rohaninya, sedangkan suaminya kekanak-kanakan? Bisakah dan bolehkah dia menjadi gembala bagi suaminya? Nah, untuk bagian ini kelihatannya butuh ceramah khusus untuk membahasnya. Lalu guru dipanggil menjadi gembala bagi muridnya. Kemudian pengurus bagian atau sektor di gereja kita dipanggil menjadi gembala bagi orang yang ada di lingkup pelayanannya. Bahkan kita bisa dipanggil menjadi gembala bagi teman kita yang membutuhkan. Jika kita memang serius menjalankan peran kita sebagai gembala, maka kita akan kepingin tahu bagaimana sih menjadi gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Gampang sekali, tinggal baca saja ayat 11, 14, 15. Kita akan tahu jawabannya. Tetapi masalahnya mempraktekkannya itu yang tidak selalu gampang. Bahkan kadang-kadang bisa sangat sulit. Di ayat 11, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Jadi bagaimana menjadi gembala yang baik? Nah, memberikan nyawanya maksudnya tidak egois, melainkan rela berkorban waktu, tenaga, uang, pikiran, kadang berkorban perasaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ayat 14-15, gembala yang baik itu kenal domba-dombanya, dan dombanya kenal gembalanya. Misalnya orang tua sebagai gembala bagi anaknya, maka mereka harus kenal apa kebutuhan anak, apa kepribadian setiap anaknya, bagaimana cara yang pas untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk menasehati atau ngobrol dengannya. Orang tua juga terbuka pada anak sehingga anak semakin kenal orang tuanya seperti apa, maunya apa, maksudnya orang tua apa, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur mempunyai gembala agung seperti Tuhan Yesus. Dialah gembala yang sejati. Dia juga memanggil kita untuk menjadi gembala-gembala bagi keluarga dan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi sukacita ketika kita melakukan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betapa hati kami bersyukur atas kasih setiamu yang memelihara
melindungi dan memberkati kami sampai saat ini. Kami pun bersyukur atas berkat persekutuan bagian wanita, bagian pemuda, bahkan berkat ibadah hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan, kesembuhan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami dari berbagai jenis penyakit yang mereka derita. Kami juga memohon ya Allah, berkati dan curahkan berkat pemulihan, kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit. Ya Allah kami yang Maha Pemurah, tilik dan berkati umat-Mu, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Bangkitkanlah semangat kepada umat-Mu untuk lebih mengasihi-Mu di tengah-tengah kondisi yang serba sulit dan penuh pergumulan ini. Ya Allah, kami masih memohon kemurahan-Mu bagi masyarakat yang menderita karena mengalami berbagai bencana alam, baik di wilayah NTB, NTT, dan wilayah lainnya. Tolonglah pemerintah kami ya Allah, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah, juga para donatur dalam upaya menyalurkan dan membagikan berbagai bentuk bantuan. Kiranya dapat sampai dengan baik, aman, dan lancar kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Kami pun berdoa ya Allah, upaya pemerintah dalam mengatasi penularan COVID-19 dan sejenisnya, khususnya melalui pembatasan mudik lebaran, pemberian vaksin yang masih banyak masyarakat yang belum menerimanya, juga ketegasan mematuhi protokol kesehatan. Kami juga memohon ya Allah, berkati bidang misi dan PI Sinode Gereja Kristus dalam rencana melaksanakan kursus Kairos dan Serasehan alumni TB1 dan 2 dalam bulan Mei 2021 dalam rangka pentingnya bermisi dan ber-PI, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya semua dapat terlaksana seperti yang Allah kehendaki. Akhirnya kami mohon berkat kesehatan, kekuatan, dan urapan-Mu ya Allah, bagi hamba-hamba-Mu, tim ibadah online, dan para aktivis dalam mempersiapkan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Gembala baik bersulung dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerah-Nya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman oleh Ibu Esther Gunawan, MTH. Penatua yang ambil bagian, pemusik oleh Bapak Iwan Budiman, PPJ oleh Saudara Lalendra dan Saudari Sonia, kesaksian pujian dari vokal grup wanita, pembaca Alkitab oleh Saudari Yona, Bapak Tommy Siburian, dan Ibu Indri Novitasari, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. 19 April, Ibu Novita Nataliatin Kartini.
20 April Ibu Suyati, 20 April Ibu Fitri Susanti, 22 April Saudari Agnes Afilianti, Saudara Daniel Bagus Setiawan, Ibu Santi Andriani, yang berulang tahun tanggal 23 April, Ibu Dameria Panjaitan, dan Ibu Widi Astuti Rahayu. Pesan ulang tahun. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.